Oke, selamat datang di podcast Mata Persib. Podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik. Review match antara Lion City Sailors melawan Persib Bandung dengan skor yang berakhir 3-2 untuk kemenangan tim tamu, yaitu Persib Bandung ya. Kemenangan yang dramatis, kemenangan yang heroik karena comeback setelah tertinggal 2-0 terlebih dahulu dari Lion City. Dan ya, bisa dibilang ini pertandingan yang akan terus diingat ya. Pertandingan yang hasilnya comeback. Selain melawan Arema waktu 2014 lalu ya, satu dekade lalu di semifinal, di mana kita awalnya tertinggal 1-0 lalu kemudian menyamakan kedudukan di menit 80-an dan pada akhirnya menang dengan skor mencolok 3-1. Sudah satu dekade lalu, tapi rasanya game melawan Arema itu akan terus diingat sampai hari ini ya. Dan dengan percaya diri saya bisa bilang kalau game melawan Lion City Sailors kemarin juga game yang akan terus diingat comebacknya ya di kemudian hari. Nah, makanya kenapa ini pun tag podcastnya agak delay. Mohon maaf ya, karena satu dan lain hal kesibukan. Jadinya mungkin ini udah mau seminggu dari matchnya kemarin dilaksanakan. Tetapi rasa-rasanya untuk euforia kemenangannya masih ada gitu ya. Untuk ketika nonton highlightnya, ketika nonton gol-golnya itu masih menyenangkan. Dan media-media pun masih mengangkat terus berita sedikit banyaknya soal pertandingan ini gitu ya. Bahkan official Persib pun kemarin baru meluncurkan team talk gitu ya, video team talk Bojan yang marah-marah di locker room. Ya itu dia, jadinya kemenangan yang menyenangkan ini enak untuk selalu dibahas kapanpun gitu ya. Makanya kenapa mudah-mudahan teman-teman masih mau untuk mendengarkan review match antara Lion City Sailors dengan Persib Bandung yang berkesudahan dengan skor 3-2 ini ya, meskipun tag podcastnya agak delay. Nah, tapi sebelum kita review lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Mata Persib. Kolom komen juga diramein mengenai pertandingan ini. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi juga, dan follow sosial media Mata Persib @matapersib di Instagram, TikTok, dan juga Spotify. Oke? Kita bahas dari mana dulu nih? Dari klasemen dulu kali ya. Jadi untuk klasemen Persib saat ini, Persib itu ada di posisi ketiga dengan 4 poin. Posisi pertamanya ada Port FC dengan 9 poin, Lion City dengan 7 poin, dan di juru kunci ada Zhejiang FC dengan 3 poin. Nah, memang dengan kemenangan kemarin sedikitnya membuka kembali asa Persib untuk bisa lolos di fase grup, walaupun jangan ekspektasi banyak ya gitu. Kemenangan yang kemarin menyenangkan, tetapi ya bukan berarti kita jumawa dan merasa kalau Persib akan lolos fase grup. Itu belum tentu, karena peluangnya sangat bergantung dengan hasil di tim lain. Jadi sisa laga selanjutnya di pekan kelima dan keenam di ACL tuh ini, Persib akan menghadapi Port di away dan Zhejiang di home. Port nanti tanggal 28 November, ini juga laga yang cukup berat gitu ya. Kalau Persib kalah di pertandingan tandang melawan Port ini, ya wassalam gitu ya. Berarti poin maksimal Persib adalah 7 poin gitu loh. Yang mana saat ini poin 7 itu sudah diraih sama si Lion City Sailors gitu ya. Walaupun Persib ini menang head to head gitu ya kalau adu sama si Lion City, tetapi secara selisih gol masih menang Lion City. Makanya harapannya adalah Persib harus bisa sapu bersih 2 pertandingan, dan di sisanya Lion City juga kalah terus gitu loh. Nah, Zhejiang pun sama gitu. Zhejiang juga kita harus berdoa bahwa Zhejiang selain kalah oleh Persib, itu kalah juga sama Lion City gitu loh. Makanya ya rada tricky ya gitu ya. Kita bisa sapu bersih, tapi yang lain pun ya jangan sampai si Lion City terutama ya, jangan sampai Lion City ini meraih kemenangan gitu. Satu kali pun itu ya udah membuat Persib peluangnya loss gitu ya. Karena ya itu tadi, Persib punya poin maksimalnya 10, Lion City sekarang udah 7. Jadi ketika Lion City bisa menang satu aja ya, entah itu lawan Port atau itu lawan Zhejiang, guys, bubar gitu loh. Jadi kita berharapnya adalah yang pertama, Port FC bisa menang selain lawan Persib, supaya dia ya udah jongjon lah lolos grup gitu.
Kalau Port FC dengan Lion City seri ini juga bakalan jadi padat gitu, dan kita bakalan jadi mengandalkan keberuntungan oke gitu ya dari poin yang nanti akhirnya seperti apa. Kayak gitu, makanya Port FC mah anggap juara grup dan kita mengincar posisi runner up-nya kalau mau lolos. Tetapi ya itu tadi, jangan ekspektasi banyak. Cukuplah menyenangkan kemarin comeback melawan Lion City dan membuat mental kita naik gitu ya. Efek positifnya yaitu pasti secara mental juga pemain akan lebih baik gitu, khususnya untuk di liga juga ya, mudah-mudahan jadi nular juga ke semangatnya ke liga gitu ya. Jadi sekali lagi jangan ekspektasi untuk lolos, tapi kita enjoy aja, nikmatin gitu. Kalau emang nanti bisa menang lawan Port, berarti ya bismillah, mudah-mudahan lawan Zhejiang di Bandung itu akan menjadi penutup yang manis gitu. Oke, di pertandingan ini untuk secara line up memang Persib agak pincang di posisi bek kiri setelah Edo dikonfirmasi tidak dibawa karena cedera. Jadi Rahmat Irianto yang diturunkan sebagai bek kiri ya dalam formasi 3 back 3-4-3. Persib kembali menurunkan formasi 3-4-3 dengan Kevin Mendoza di kiper, lalu trio backnya ada Gustavo Franca, Nick Kuipers dan Matteo Kocijan. Tadi Rahmat Irianto di wingback kiri dan Hen Herdiana di wingback kanan. Lalu double pivotnya ada Deddy Kusnandar dan Mark Locke. Sementara untuk trio pemain depan, Ciro Alves di CF, center forward, Tyrone Del Pino di sayap kanan dan Beckham di sayap kiri, atau bergantian ya, kita ngelihatnya sering bergantian. Nah ini memang David da Silva yang seperti yang dikonfirmasi bahwa dia belum bisa tampil penuh 90 menit, masih bertahap gitu ya. Dan David juga bilang kalau dia belum 100%. Makanya kemarin sebenarnya kita agak menyayangkan salah satu statement dari komentator di RCTI yang bilang bahwa cukup tendensius ya, komentarnya bilang bahwa Persib seolah-olah tidak serius di ACL. Naon itu riset dulu gitu, kenapa David tidak diturunkan, karena dia baru cedera yang cukup panjang gitu, 2 bulanan ke belakang, yang mana secara fitness masih belum fit 100%. Makanya kurang-kurangin lah komentar yang tendensius gitu, yang tidak berdasar, yang subjektif seperti itu ya, mengatakan bahwa Persib tidak serius di ACL dan sebagainya. Karena pada dasarnya tim mana sih yang nggak pengen menang gitu, tim mana yang nggak pengen full tim pemain-pemain terbaiknya main gitu loh. Jadinya mending daripada kalau memang tidak riset ya udah diem aja gitu, jangan komen yang tendensius. Saya ini kritikan aja ya, terbuka untuk RCTI dan komentatornya gitu loh, karena komentar yang terlihat sederhana seperti itu bisa memicu apa ya cibiran gitu loh dari netizen gitu. Jadinya di akar rumput tuh pasti akan ada ledek-ledekan, akan ada saling hujat dan sebagainya, padahal David da Silva kenyataannya adalah cedera gitu, bukan Persib tidak serius seperti itu ya. Tolong ya nextnya bisa di reset dulu gitu kalau mau berkomentar. Nah di babak pertama Lion City langsung ngegas, memasang garis pertahanan yang tinggi, pressing juga sangat-sangat agresif. Persib mau build up dari bawah itu diganggu oleh pemain depan Lion City, si Tai yang nomor 9, dikejar gitu ya kemana-mana, yang bikin Persib jadi nggak nyaman untuk build up dan terpaksa langsung long ball. Tetapi di lini tengah si Lion City juga itu lumayan penuh, padat gitu, makanya Persib agak kesulitan di awal-awal babak pertama. Lion City progresi lewat sayap dan langsung melakukan crossing, banyak langsung melakukan crossing. Ini mungkin juga mereka replikasi ya kesuksesan mereka di match pertama waktu di Bandung, ketika mulai banyak crossing ya Persib ternyata masih menjadi kelemahannya di situ gitu. Untuk pertahanan Persib secara koordinasi itu ketika dikasih crossing, apalagi yang crossingnya berkualitas, itu pertahanan Persib masih kerepotan. Nah si Lion melakukan hal yang sama, banyak bermain crossing, bermain direct gitu ya, tetapi dengan tempo yang cukup cepat. Makanya keteteran Persib ini untuk organisasi pertahanannya di babak pertama ini cukup keteteran. Di gol pertama Persib di situ juga ada kesalahan. Di gol pertama Lion City itu juga ada kesalahan komunikasi ya sepertinya antara Gustavo dengan Kevin Mendoza setelah ada umpan direct dari sisi sayap kanan. Bahkan
posisinya pun masih agak ke dalam, itu si Lion City itu belum maju-maju banget si sayap kanannya. Dikirim crossing langsung direct ke pemain depan dari Lion City. Nah, di situ Gustavo sama Kevin posisinya nanggung gitu. Kevin nanggung gitu, mau ngeblok tapi nanggung, Gustavo juga mau ngejar tapi nanggung. Alhasil yang miskomunikasi itu pemain Lion, si Anwar, dia tinggal ngechip bola dengan mudah gitu, dan akhirnya Persib kebobolan 1 gol. Jadi memang komunikasi ketika bola-bola seperti ini, bola-bola crossing gitu, baik itu dari dalam atau dari luar datang tuh masih menjadi kelemahan Persib gitu. Siapa jaga siapa covernya, terutama juga komunikasi dengan kiper, kapan kiper harus maju, kapan harus stay. Itu kemarin berantakan gitu, sampai akhirnya Persib juga kebobolan masih di babak pertama lewat lewat lemparan ke dalam. Itu bola salah diantisipasi oleh Nick ya gitu. Clearance-nya ternyata malah bolanya datang ke pemain Lion, si Lestin gitu. Dan si Lestin ini juga tidak terkawal oleh Hen Herdiana gitu. Pergerakannya bengong lah istilahnya. Jadi memang pembagian tugas antara cover, siapa yang marking itu kemarin benar-benar cukup berantakan. Bahkan ketika bola dikirim crossing ke kotak penalti, ini Lion itu kan orientasi serangannya seperti itu. Yang penting bola nyampe dulu ke kotak penalti. Nah, back Persib padahal ada 3 gitu, ada Franka, ada Nick, ada Kocijan, itu tuh kayak berkumpul pandangannya tuh semua ke bola. Jadi bikin garis pertahanan Persibnya itu jadi narrow, jadi kayak menyempit, terus yang di sayapnya jadi bebas. Jadi ketika mau coba clearance bola, itu bolanya kadang dapat lagi gitu sama sayapnya si Lion City gitu, karena terlalu fokus sama bola, sehingga secara shape, secara bentuk pertahanan jadinya berantakan gitu. Jadi ya itu tadi gitu, si Lion City Sailors ini aktif untuk mengirimkan crossing, di switch lagi gitu, kirim crossing lagi, dan itu dengan tempo yang cepat. Hasil ya organisasi pertahanan Persib berantakan gitu. Jadi banyak terlalu fokus ngelihat bola gitu, termasuk ya tadi gol keduanya Lion yang mana Hen juga nggak lihat orang tetapi lihat bola. Ternyata si Lestienne bisa menyusup gitu, masuk ke situ dan langsung menyambar bola yang salah diantisipasi oleh Nick Kuipers. 2-0 untuk Lion City. Sementara untuk Persib Bandung sendiri cukup kesulitan di babak pertama untuk menembus pertahanan dari Lion. Coba progresi dari sayap, ketika bola udah sampai di half space, rata-rata pemain Persib melakukan long shoot langsung ya. Ada yang dari Tyrone gitu, itu tiang, ada yang dari Ciro Alves juga, Mark Klok, itu beberapa kali melakukan percobaan untuk long shoot dari luar kotak penalti. Sebenarnya tanda-tanda dari si Lion ini kayaknya bakalan kebobolan juga udah mulai kelihatan dari long shoot ini gitu. Jadi kipernya si Lion ini juga kemarin nggak terlalu oke gitu, si Izwan Mahmud ini nggak ada bola yang dari Ciro tangkapannya terlengket gitu. Jadi kayak sih sebenarnya bisa kebobolan ya gitu. Kalau kita main lebih tenang, lebih bagus di babak pertama, bahkan kita bisa mencicil 1 gol gitu harusnya ya. Cuman ya ternyata tidak terjadi seperti itu. Nah oke. Lalu secara statistik gitu, overall statistik, Persib di pertandingan ini mencatatkan 54 possession berbanding dengan 46% possession dari Lion City Sailors. Masuk babak kedua, Lion City mulai mengendurkan serangan, sementara kontrol mulai ada di Persib gitu. Kalau tadi di babak pertama si Lion ini sangat tinggi gitu ya untuk menerapkan pressing, di babak kedua mulai agak mundur. Secara garis pertahanan ini mulai jadi mid block gitu ya. Jadi baru mulai menyergap ketika Persib mulai melewati garis tengah lapang. Nick sama Gustavo banyak bantu untuk build up gitu ya, karena di lini tengah itu tadi di babak pertama kan lumayan kalah gitu ya. Banyak adu fisik juga di situ yang Persib cukup kewalahan. Tetapi di babak kedua Persib bermain memegang kontrol meskipun masih dengan tempo yang pelan, sabar gitu. Bola itu diarahkan. Nick mungkin ingin membayar kesalahannya lewat banyak bantu build up serangan gitu ya.
bola-bola direct banyak berangkat dari Nick gitu ya untuk dialirkan ke sayap gitu ya. Walaupun ketika di sayap ini masih buntu gitu ya. Persib masih kesulitan untuk mengirimkan crossing yang oke gitu dari sisi kanan, dari sisinya hand beberapa kali sebenarnya dapat space untuk bisa mengirimkan crossing, tapi bolanya nggak ngangkat pun dengan di sisi kiri Rahmat Irianto gitu. Jadi ketika Rahmat Irianto maju gitu secara timing kadang overlapnya pas, tetapi karena dia natural haknya kanan kali ya, jadi Rian ini cenderung untuk agak ditekuk lagi bolanya dan baru mengirimkan crossing pakai kaki kanan gitu. Tapi overall permainan Rian secara defensif sebenarnya oke gitu. Cuman ya itu karena dia mungkin nggak pernah ya, Rian itu kan sebelumnya kalaupun tampil di back sayap seringnya back kanan, dan ini baru kali ini ditampilkan di back kiri gitu. Lalu percobaan Persib pun sebenarnya masih gagal ya di babak kedua ini, meskipun udah memegang kontrol, tapi bola-bola yang masuk ke kotak penalti ini belum menghasilkan peluang yang besar. Dan mungkin ini juga ada salah satu faktor dari rumput sintetis ya, mungkin tidak besar, tetapi secara pantulan gitu ya, pantulan bola ketika mengirimkan umpan direct tuh mantulnya ini yang nggak ketebak gitu, makanya agak susah Persib untuk menempatkan bola ke Ciro Alves yang memang dia sukanya bola-bola daerah, yang mana pengennya tuh bola nyampe di depan kaki dia untuk kemudian dia bisa dribble mengejar bola tersebut. Nah ini karena pantulan dari rumput sintetis ini agak susah, makanya Persib jadinya main-main pendek aja gitu. Kalaupun crossing, itu crossing mengarah ke kepala gitu, jadi nggak mengarah ke space karena tadi itu pantulannya yang kadang susah ditebak. Itu. Kemudian permainan itu mulai berubah ketika Bojan merespon taktik dari Lion yang banyak pasif ya, banyak fokus bertahan, dan Bojan pun mungkin merasa kalau Lion ini mulai kecapean, secara stamina udah malas untuk kejar, lalu duel-duel juga Persib udah yang menang gitu ya lawan Lion ini. Di pertandingan ini Persib mencatatkan tackle yang cukup banyak gitu ya, ada 8 tackle wons yang mana berbanding terbalik dengan si Lion yang hanya mencatatkan 3 tackle aja yang menangnya. Ya ini Persib menunjukkan bahwa possession pengen dipegang gitu ya, dan Persib nggak kompromi untuk defense, terutama di babak kedua ya. Tackle yang cukup banyak di babak kedua yang tercatat di pertandingan ini juga salah satunya adalah di babak kedua. Nah terus secara intercept juga Persib mencatatkan 5 intercept berbanding dengan 6 di Lion City Sailors. Secara blok tendangan Lion City mencatatkan 4 blok dan Persib 2 blok. Lalu untuk clearance banyak sekali Lion City mencatatkan clearance 25 gitu ya, yang mana ini peluang-peluangnya sebagian besar ada di babak kedua gitu. Persib karena di babak kedua udah mulai bisa mengirimkan bola sampai ke kotak penalti. Nah, perubahan pertama yang cukup kerasa adalah masuknya Melson 5, di mana Melson 5 ini ditempatkan di sayap kiri gitu ya. Yang diganti Kela. Yang diganti oleh Melson 5 itu ada Beckham Putra ya, yang keluar gitu. Jadi si Melson masuk juga sama David Da Silva gitu di sini, yang emang akhirnya juga itu membuat Ciro Alves kembali ke ke sayap gitu ya dari si Ciro ini. Nah terus Melson di sini mencatatkan 11 akurat pass gitu, dari 11-11-nya dia mencatatkan 11 passing dan 11-11-nya akurat, maksudnya. Jadi dengan kata lain si Melson mencatatkan passing yang akurat 100% gitu ya persentasenya. Karena kita lihat kemarin juga Melson pergerakan dari sisi kiri banyak mengirimkan crossing yang lumayan nyecep gitu ya. Bola kirimannya tuh bagus, beda dengan crossing yang dibandingkan misal dari hand atau dari Etam mungkin ya di sisi kanan. Bobot bolanya tuh beda gitu. Yang kemarin Melson kirim itu lumayan ada bobotnya, kenceng, dan itu cukup membahayakan gitu. Dan Persib setelah Melson masuk gitu, David Da Silva masuk, itu serangan mulai lebih mengalir. Karena ya itu tadi bantuan dalam tanda kutip dari Lion City yang udah mulai capek juga, makanya Lion seperti mempersilahkan Persib untuk banyak memegang kendali possession.
bola banyak dengan bebas dialirin ke sayap, terutama ke sisinya Melsson gitu, makanya bisa mencatatkan passing yang sangat-sangat akurat gitu ya, 100% di pertandingan ini gitu loh. Dan kemudian Bojan tidak puas dengan itu, memasukkan Adam Alice juga untuk memperkuat di lini tengah gitu. Karena tahu Lion sudah capek, makanya Bojan memasukkan Adam Alice yang secara fisik gitu ya, itu bisa berani duel, berani untuk lebih punya tenaga dan bisa lebih mengalirkan bola ke depan gitu ya, dibandingkan dengan Dado yang mungkin lebih ke memainkan tempo gitu ya, banyak back pass gitu, dan mainnya mengandalkan direct ball itu tadi gitu, yang mana tadi kan pantulan-pantulan bola yang kadang nggak ketebak di rumput sintetis ini yang membuat direct ball dari Dado pun agak kurang efektif gitu ya. Ya, makanya kenapa si Adam Alice yang dimainkan di sini ya, dan terbukti lini tengah jadi lebih fight, jadi lebih ada tenaganya gitu ya untuk Persib Bandung. Dan kepingan terakhir dari comebacknya Persib adalah masuknya Robby Darwish dari sisi kanan menggantikan Hen-Hen Herdiana. Nah, ini kepingan terakhir yang membuat aliran serangan yang tadinya sebelum Robby masuk itu berat di Melsson ya. Melsson yang kirim crossing, Melsson yang membuat progresi, tapi setelah ada Robby jadi kebagi dua, yang mana ini membuat Lion City yang udah capek semakin terpecah konsentrasinya, harus bolak-balik kanan kiri fokusnya gitu, karena Persib sering banget untuk switch play sana sini gitu, yang membuat Lion makin kecapean gitu ya, keteteran melawan Persib. Dan pada akhirnya setelah ada peluang dari corner, Nick Kuipers yang emang masih ada di posisi di depan gitu ya, membantu serangan, melakukan tendangan yang cukup spekulasi ya, dan tendangannya membentur Mister Gawang. Nick itu juga di tayangan ulang sebenarnya udah bersiap untuk mundur, takutnya kena counter attack, tapi ternyata David Da Silva berhasil memanfaatkan bola rebound dari tiang gawang itu dan memantulkan bola ke tanah lewat sundulannya, dan akhirnya masuk gitu, menjadi gol 1-0 untuk Persib. Lalu nggak lama berselang, yang seperti yang tadi dibilang, Persib ini mulai hidup serangannya dari sisi kanan gitu ya. Di sini Robby Darwish sangat aktif untuk melebar. Secara positioning dan momentum Robby Darwish lebih hidup dibandingkan Hen-Hen gitu ya. Secara crossing juga bobotnya tuh pas gitu untuk masuk ke kotak penalti terarah. Setidaknya bolanya ini keangkat dulu gitu. Dan ini yang tidak ada di babak pertama sampai tadi Hen-Hen keluar gitu. Bola-bola dari crossing sisi kanan itu jangankan untuk kenceng kayak Melsson ya, untuk keangkat dikit aja itu agak sulit gitu ya di babak pertama. Tetapi Robby Darwish berhasil untuk memperbaiki gitu ya kualitas crossing dari sisi kanan, dan akhirnya sempat jadi 2-2 lewat sundulannya Melsson yang sebelumnya dianulir gitu oleh wasit karena dianggap foul mendorong. Dianggap mendorong walaupun sentuhannya minim, tapi ya itu tetap dianggap foul oleh wasit gitu. Akhirnya Persib masih tetap ketinggalan 2-1. Merasa ada harapan di situ, Persib terus membombardir pertahanan Lion yang terus makin mundur gitu ya. Secara bentuk pertahanan juga kalau teman-teman lihat dari menit 85-an ke atas itu Lion udah nggak terlalu rapih. Jadinya ngikut bola arahnya kemana, makanya kenapa jadi gampang misorganisasi pertahanannya sampai pada akhirnya di menit 90-an Nick itu mulai aktif untuk bantu build up gitu. Nick banyak maju, dribble, putar-putar. Wah, Nick tuh kemarin seperti ingin membalas gitu ya kesalahan dia untuk mengantisipasi yang membuat terjadinya gol pertama seperti itu. Sampai pada akhirnya terciptalah gol penyama kedudukan itu, berawal dari sisi kiri gitu ya, penyerangan dari Melsson lagi yang sangat berperan penting pada malam itu. Melsson yang tidak jadi untuk penetrasi dari sisi kiri, akhirnya memberikan bolanya back pass ke Matteo Kocijan yang cut inside ke half space kiri dan langsung melakukan tendangan yang sangat keras gitu ya, tendangan roket. Dan kalau diputar ulang bolanya tuh nggak muter ya, tapi kayak teng gitu, makanya kenceng gitu tendangan si Matteo Kocijan ini. Dan bisa dibilang mungkin Kocijan juga di sini selain tendangannya yang bagus secara teknis, dia juga melihat posisi si kipernya Lion yang mungkin agak kurang pas gitu ya.
ya itu tadi karena udah nggak fokus gitu, makanya kipernya si Lion ini memang kemarin agak kurang gitu. Makanya yang tadi kita bilang di babak pertama pun sepertinya bisa kebobolan sebenarnya ya, cuman kitanya masih belum punya kualitas peluang yang bagus di babak pertama. Dan 1 menit kemudian gitu Persib tidak menyerah, masih mencoba melancarkan serangan, dan di sini juga ada keterlibatan dari Kevin Rey Mendoza gitu ya untuk maju sampai ke hampir ke tengah, yang membuat Nick sama Gustavo juga secara garis pertahanan ya udah itu mah bisa kontrol, bisa bantu progresi. Dan lagi-lagi aktor utamanya adalah dari Nick Kuipers yang memberikan umpan direct langsung ke Tyrone Del Pino yang lari cut inside ke sisi half space kanan. Memang di sini ada kesalahan antisipasi juga dari backnya Lion yang nggak kena, makanya bola nyampe ke Tyrone coba kontrol melewati 2 pemain dari Lion City, dan di situ posisi sebenarnya ada Ciro yang meminta bola, tapi Tyrone dengan confident yang sangat tinggi berhasil menceposkan bola gitu ya setelah membawanya. Ya lumayan itu 2 pemain ketarik sama Tyrone tanpa mereka ada upaya untuk entah itu memblok tendangannya atau mungkin melakukan pelanggaran gitu ya atau gimana. Dan ini memang skill dari seorang Tyrone Del Pino sih, ketenangannya gitu, finishingnya yang selalu terukur ya. Kita nggak pernah melihat Tyrone melakukan tendangan yang asal-asalan gitu ya, pasti selalu penuh dengan perhitungan, dan secara teknik ini selalu oke gitu. Makanya Tyrone Del Pino benar-benar jadi pembeda yang menjadi salah satu aktor penting dari comebacknya Persib melawan Lion City gitu. Dan Tyrone juga saat ini menjadi pemain Persib yang paling tajam gitu ya, yang sudah mencetak gol paling banyak. Golnya di combine dari di Liga dan di ACL tuh juga Tyrone udah mencetak 2 gol. Ya ini mungkin karena ada David Da Silva yang cedera juga ya, tapi ya alhamdulillah ketika David cedera, pemain-pemain lain juga bisa step up untuk menggantikan peran mencetak gol gitu yang tidak kalah baiknya gitu secara finishing. Dan akhirnya Persib menang 3-2, langsung kemenangan dramatis. Di situ Lion City ya udah capek, udah nggak ada tenaga juga gitu ya, ketika kick off juga udah langsung peluit panjang, dan kita berhasil merayakan kemenangan di Jalan Besar Stadium gitu di laga tandang. Kemenangan yang bersejarah ya, seperti yang udah dibilang berkali-kali, kemenangan yang akan selalu diingat, dan kemenangan yang mudah-mudahan bisa menaikkan mental Persib untuk next match melawan Port ya di ACL. Tapi sebelum itu juga kita akan menghadapi laga penting juga ya, yang akan menentukan posisi kita di Liga, di klasemen Liga, melawan Borneo FC gitu. Ya mudah-mudahan tadi Edo udah bisa sembuh, Rezaldi udah bisa sembuh, karena walau bagaimanapun ketika Mateo yang di back kiri meskipun kemarin bisa mencetak gol, tapi ya itu bukan posisi utamanya gitu, bukan posisi aslinya. Pasti kalau melawan tim di Liga 1 mah bisa keteteran, apalagi melawan Borneo yang di sayap kanannya kita tahu di situ ada Terence Puhiri gitu, ada Stefano Lillipali juga yang bisa kadang switch posisinya. Jadi ya kita tahu Mateo Kocijan tidak punya speed, dan memang ya kakinya juga kanan, makanya berbeda gitu loh. Meskipun kemarin tampil bagus, bukan berarti bakalan oke kalau ditampilin terus di posisi yang bukan aslinya ya. Mudah-mudahan Edo dan Rezaldi bisa segera sembuh seperti itu. Nah itulah review melawan Lion City ya, menarik. Ini juga di luar lapangan ternyata ada peran dari Bojan Hodak saat tim talk yang sangat ngamuk. Bojan yang kita ekspektasi memang galak seperti ini sejak awal menangani Persib, tetapi di musim lalu kita nggak pernah melihat Bojan yang marah-marah, malah lebih banyak bercandanya gitu ya, lebih lobaheri, usil gitu ya. Karena ya mungkin jalannya Persib, tekanannya Persib musim lalu gitu ya, secara teknis juga memang lurus-lurus aja gitu, terlepas dari memang banyak intrik di luar lapangan, tapi di dalam lapangannya Bojan mungkin belum setertekan saat di ACL ini. Makanya kemarin gila tim talknya, sampai Mark Locke pun bilang kan pelatih membunuh kami gitu, saking sangat membakar ya gitu, saking sangat ngamuknya. Ya bisa tonton sendiri lah di official Persib, tapi sangat respect. Mudah-mudahan secara vibe ini tuh jadi sangat-sangat enak gitu ya, moral tim tuh lagi bagus, panahnya lagi naik gitu.
Ya, segitu dulu mungkin review untuk melawan Lion City ini. Sekali lagi, sorry karena tag podcastnya agak telat gitu ya, agak delay, tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Mata Persib, follow juga sosial media @matapersib, dan kita ketemu lagi di review match selanjutnya melawan Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.